Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Presiden Joko Widodo akan menaikkan anggaran riset pada tahun 2024 ini. Jokowi menyebut Presiden terpilih tidak akan berani memotong anggaran riset yang sudah ditetapkan. Tiba di tempat acara. Rencana menaikkan anggaran riset disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan 800 rektor yang hadir dalam Forum Rektor Indonesia yang digelar di Geraha UNESA Senin pagi. Presiden Joko Widodo meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menghitung jumlah kebutuhan riset tahun ini. Bahkan Jokowi menegaskan Presiden terpilih nantinya tidak akan berani memotong anggaran riset. Dengan menaikkan anggaran riset, Jokowi menginginkan penelitian di Indonesia diperbanyak. Hasil penelitian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri di Indonesia. Selain anggaran, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas juga diperlukan. Untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas, peran besar dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Riset dan diplomatnya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Gak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong gak akan berani. Jokowi juga meminta agar Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas merancang kebutuhan riset dalam negeri untuk menjawab tantangan dan peluang yang akan dihadapi ke depan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, proses perbaikan jalur rel kereta yang rusak akibat anjloknya kereta Pandalungan Senin siang terus dilakukan PT KAI Daops 8. Gerbong penumpang dan lokomotif dievakuasi ke stasiun terdekat. Meski jalur rel sudah dapat dilalui kereta, namun pembatasan kecepatan diberlakukan saat melalui stasiun Tanggulangin. Evakuasi seluruh gerbong kereta Pandalungan jurusan Jakarta-Jember yang anjlok sudah berhasil dilakukan. Gerbong sementara ditempatkan di stasiun Tanggulangin dan dicek petugas mekanik. Sejak Senin dini hari seluruh perjalanan kereta kembali normal dan sudah bisa dilalui oleh kereta penumpang. PT KAI Daops 8 Surabaya mengatakan ada 67 kereta baik kereta penumpang dan barang yang melalui jalur stasiun Tanggulangin ini. Meski telah bisa dilalui seluruh kereta api, namun pihak PT KAI Daops 8 Surabaya membatasi kecepatan kereta saat melalui jalur rel yang rusak dari kecepatan normal 90 km per jam menjadi 20 km per jam. Ya, sekitar pukul 00.22 tadi dini hari ya, lokomotif KA Pandalungan yang anjlok kemarin berhasil kami evakuasi dan kembali naik ke atas rel. Setelah lokomotif tersebut naik, kami melakukan perbaikan jalur rel atau rel yang tempat lokasi anjloknya KA Pandalungan tersebut. Proses tersebut sekitar 2 jam perbaikan dan juga penormalan kembali jalur kereta api tersebut. Ya, sekitar pukul 04.22 KA pertama yang melintasi jalur tersebut adalah Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan akhir Surabaya dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan 20 km per jam. Minggu siang kereta api Pandalungan jurusan Jakarta-Jember mengalami anjlok di sekitar jalur stasiun Tanggulangin Sidoarjo. Tidak ada korban jiwa maupun terluka atas insiden tersebut. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio gratis di Kabupaten Ponorogo diserbu warga.
Mengantisipasi antrean panjang, Dinas Kesehatan membuka vaksin polio di 21 kecamatan hingga 21 Januari 2024. Beginilah kondisi pelaksanaan pemberian vaksin polio yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo di kantor Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan. Senin pagi, peserta vaksin yang sebagian besar emak-emak ini dengan membawa anak cucunya datang lebih awal sebelum pelayanan dibuka pukul 7:30 pagi. Mereka bahkan berdesakan agar buah hatinya bisa mendapatkan vaksinasi polio gratis dalam Pekan Imunisasi Nasional. Dikasih tahu katanya disuruh ke Posyandu, kalau nggak gitu ke Balai Desa. Terus acaranya serentak hari ini, disuruh ke sini. Sebenarnya mau polio? Iya, mau polio. Ngantri berapa jam enggak? Ya 1,5 jam ya. Dari tadi belum ditanganin. Panas. Jadi mau masuk masih Iya, nggak bisa masuk kayak gitu, ngantri. Ya cuma untuk vaksin polio aja kita kan harus antri ya. Takut ya kalau kena virus polio? Takut, itu kan bisa menyebabkan lumpuh juga ke anak. Tadi sempat berdesak-desakan nggak di dalam? Sempat juga. Sempat takut kan? Sempat nangis juga. Tapi takut ya karena. Sudah berapa kali Mbak vaksin polio? 2 kali ini. 2 kali ini? Awal, iya. Anaknya umur berapa? Umur 3,5 tahun. Mengantisipasi antrean panjang, Dinas Kesehatan membuka vaksin polio di sejumlah lokasi, yaitu di 21 kecamatan yang dimulai hari ini hingga 21 Januari 2024 mendatang. Diharapkan dalam waktu seminggu mencapai target sasaran sebanyak 80.206 anak. Cara hari ini adalah vaksin dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional untuk polio. Diimbau diwajibkan kepada bayi, ibu-ibu, semuanya yang mempunyai bayi, putu, putra, putri usia 0 tahun sampai 8 tahun kurang sehari wajib untuk diimunisasi dengan vaksin polio agar anak besok hebat. Sasarannya berapa Pak? Sasarannya 80.000, kalau kisaran 80.000 jiwa anak-anak ya. Dan ini mulai digempur pagi ini sampai terus akhir bulan Januari selesai semua. Pemberian antibodi ini akan dilakukan dalam 2 putaran, di mana putaran pertama pada bulan Januari dan putaran kedua di bulan Februari 2024. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, pelaksanaan imunisasi polio serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai hari Senin 15 Januari 2024. Selain di Puskesmas dan Posyandu, pemberian vaksin polio juga digelar di sekolah TK dan SD. Menariknya, ada sejumlah anak yang menangis dan lari karena takut saat akan diberi imunisasi polio. Sejumlah siswa Taman Kanak-kanak Ma'arif NU Hasanuddin di kawasan Balas Klumpri, Surabaya ini menangis dan menolak saat akan diberi vaksin polio oleh dokter puskesmas. Namun setelah dibujuk orang tua dan gurunya, mereka pun akhirnya bersedia diimunisasi. Imunisasi polio tahap pertama diikuti 70 siswa. Tadi diapain? Obat. Kasih obat, ditetesi ya. Rasanya kayak apa? Madu. Kayak madu, enak berarti. Nggak takut. Itu tadi obat apa? Nggak tahu ya. Oh, pokoknya enak ya, nggak takut ya, nggak nangis. Oh, pintar. Tadi diapain? Cuma gitu aja. Diapaan? Ditetesi obat. Oh, rasanya kayak apa? Rasanya enak. Jeruk. Jeruk? Iya. Enak berarti. Tadi nangis nggak? Enggak. Nggak takut? Enggak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mungkin ada 1-2 anak yang rewel dan alhamdulillah lainnya berjalan dengan lancar, nggak ada rewel. Dan yang 1-2 itu mungkin minta didampingi dan perhatian. Jumlah siswa berapa yang ikut imunisasi? Jumlah keseluruhan siswa kami ada 70 siswa. 10 ya. Ini putaran pertama ya. Putaran kedua
Ada nanti, Ibu? Insya Allah ada nanti, insya Allah bulan Februari. Rasa takut juga dirasakan seorang siswa SD Negeri Jatirenggo di Lamongan. Petugas berusaha membujuk Fikri yang berusaha menghindar karena mengira pemberian imunisasi polio dengan disuntik. Namun setelah dibujuk dan dijelaskan, ia pun akhirnya bersedia. Kenapa kamu lari tadi? Takut. Takut. Takut kenapa? Tetes. Itu kan bukan suntik, tetes. Kamu takut? Takut tadi lari. Kamu pikir kenapa? Pekan Imunisasi Nasional Polio digerakkan kembali menyusul temuan kasus lumpuh layu akut akibat terserang virus polio. Bahkan di sejumlah daerah terjadi kejadian luar biasa polio. Imunisasi polio diberikan kepada anak balita hingga pelajar sekolah dasar secara serentak. Rahmat Hidayat dan Sapari Ranwijaya melaporkan dari Surabaya dan Lamongan. Saudara, petani tomat di Kecamatan Ngoro, Jombang menuai keuntungan saat kenaikan harga tomat di pasaran. Dari petani, harga tomat naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp12 hingga Rp14.000. Sementara harga di pasaran mencapai Rp18.000 per kilogram. Hamparan tanaman tomat sayur ini berada di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Hasil buah yang bagus dan siap dipanen membuat sumringah pemiliknya, Darmawan. Dalam satu kali panen, Darmawan bisa mendapatkan tomat hingga 3 kuintal. Dari petani, harga tomat naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp12 hingga Rp14.000. Sementara harga di pasaran mencapai Rp18.000 per kilogram. Meski cuaca ekstrim, petani mampu mengatasi masalah kerusakan tanaman dan buah hingga musim panen tiba. Darmawan mengeluarkan biaya ekstra hingga Rp6 juta untuk perawatan tanaman agar tidak rusak atau mati. Harga tomat di petani itu kisaran 12 untuk posisi tomat seperti ini. Kalau untuk tomat yang super itu kisaran minimal 14.000 per kilo. Ini kalau boleh tahu sekali panen sampai berapa kilo, Pak? Ini sekali panen ini kurang lebih 2,5 kintal sampai 3 kintal. Rencananya Pak dibawa kemana Pak? Ini dibawa ke Pare. Ke Pare? Ada yang bawa sendiri, dibawa ke pasar Pare, pasar induk Pare. Berkat kerja kerasnya saat panen tiba, petani senang karena hasil panennya memuaskan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kita ke informasi ringan, Saudara. Anda penikmat buah durian, di Lamongan ada wisata petik durian langsung di kebunnya. Pengunjung bisa memilih dan menikmati buah durian dengan harga terjangkau, seperti durian ketan, montong, dan musangking. Wisata petik durian Solokuro ini berada di Desa Sugihan, Lamongan. Kebun durian seluas 1 hektar menyediakan beragam jenis durian, di antaranya durian jenis ketan, montong, duri hitam, bawor, hingga musangking. Pengunjung wisata petik durian ini mengatakan setiap musim durian, ia selalu menyempatkan datang ke kebun durian Solokuro. Karena selain bisa memilih langsung buah durian yang jadi kegemarannya, juga harganya terjangkau. Mungkin yang tidak ada di tempat lain, di Desa Sugihan ini, pengunjung atau konsumen bisa langsung memetik buahnya sendiri di pohon. Bisa menentukan mana durian yang dikehendaki. Ada banyak macam varian di sini. Yang disuka oleh Bapak, varian apa Pak? Kebanyakan pengunjung, teman-teman ini durian bawor. Rasanya gimana tadi? Rasanya legit, manis. Kalau harganya dibanding di pasaran? Harganya yang jelas ya, kalau kita langsung di petani atau di yang pemilik ini ya yang jelas lebih murah, lebih mending daripada yang dijual teman-teman di toko atau yang di jalan-jalan itu.
Harga durian ketan Rp70.000 per kilogram, montong Rp75.000 per kilonya, duri hitam dan bawor Rp85.000 per kilonya. Yang jadi primadona pengunjung yakni durian musangking Rp120.000 per kilogramnya. Durian musangking ini paling laris lantaran dagingnya yang tebal dan bijinya yang kecil, sehingga penikmat si rajanya buah dijamin akan ketagihan. Kira-kira 1 hektar. 1 hektar itu ditanam jenis apa saja? Ada montong, ada bawor, ada ketan, jenis ketan, sama musangking. Biasa musim panennya itu bulan apa? Mulai dari bulan 12 akhir sampai bulan Februari biasanya. Pengunjungnya gimana? Alhamdulillah banyak, ramai, dan banyak yang kembali lagi setiap tahunnya, karena kan setahun sekali. Setahun sekali, Pak. Kalau kesini itu harus pesan dulu atau gimana? Ya, harus idan dulu paling tidak, supaya kami bisa menyiapkan buahnya, karena durian beda sama rambutan. Ya, kalau rambutan bisa dipetik, tapi kalau durian nunggu jatuh dulu. Bulan Januari hingga Februari adalah masa puncak panen buah durian. Jadi bagi Anda para pecinta buah durian ini, jangan menunda lagi untuk datang ke tempat ini. Sapadiran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Paramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.